Bau ikan asin tangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Yang siang. yang terhormat Ibu PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, staf tata usaha, dan yang saya hormati pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Puji Lembayu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar meskipun secara daring. Sholawat serta salam tak lupa kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah kepada kita sebagai pengikutnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini merupakan webinar terakhir kita, yaitu dari Kombal Bahasa dengan tema mengukur kemampuan berbahasa Indonesia melalui tes UKBI adaptif dan proyek lainnya. Adapun susunan acara webinar kita hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan doa, sambutan Ibu Neneng, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk mulai acara hari ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memohon keberkahan keberkahan acara hari ini, marilah kita berdoa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Firman. Kepada Bapak Firman, disilakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Rahmat Allah berikan kita pada semuanya. Untuk mulai Zoom meeting kita hari ini, kita marilah berdoa bersama-sama. Yang Muslim izinkan saya untuk memimpin secara Islam, yang non-Muslim silakan membaca doa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma yassir lana umrana waj'al hadha ihtimana wa barakatan nafi'an lana fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa qina minal khasirin. Subhana rabbika izzati amma yasifun wassalamun alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Terima kasih kepada Bapak Firman. Semoga apa yang kita doakan hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara berikutnya yaitu sambutan dari PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak kepada Ibu Neneng Riana Sari, dengan hormat disilakan. Ya, terima kasih Bu Lisa Sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, insya Allah ini adalah webinar kita yang terakhir ya di semester ini tentunya. Bukan berarti mengakhiri semua kegiatan. Dan kita semua bisa hadir. Saya sudah lihat sebanyak 36
Untuk kondisi menjelang weekend ini 36 sudah acungkan jempol, udah keren. Salam dan salawat kami haturkan untuk Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat dan Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, baik itu Dewan Guru maupun Tendik, yang pada hari ini adalah Kombel Bahasa Indonesia ya Bu Lisa. Kombel Bahasa Indonesia yang akan sedikit berbeda. Kita sedikit keluar dari zona pembelajarannya, yaitu saya lihat keterampilan berbahasa. Luar biasa. Artinya, kemarin kita sudah workshop untuk bagaimana menggunakan bahasa bertutur. Dalam salah satu adalah menyimak gitu, dan selain menyimak dan lain sebagainya, nanti mungkin Pak Puji Lembayu akan memaparkan. Mudah-mudahan bekal-bekal ini Bapak Ibu guru Tendik lebih baik bertutur katanya, lebih tertata public speakingnya, dan insya Allah semuanya ada pembiasaan, ada kerinduan untuk yuk sama-sama berkarya, menulis, dan apa saja semuanya yang meng-up diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena apapun yang kita berikan, sejatinya kita adalah guru, bukan saja hanya memberikan pembelajaran sesuai dengan mampu kita, tetapi juga kita memberikan satu pembelajaran karakter, dan satu lagi kita selalu ada untuk anak-anak kita. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang selalu mensupport sistem kegiatan program-program kita, dan insya Allah ini semua berkat untuk semuanya dan bermakna untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kemudahan di setiap langkah-langkah kita, dan kita tetap harus yuk kawal anak-anak kita, berikan edukasi yang baik sesuai dengan porsinya, dan tingkatkan karakter yang jauh lebih baik lagi. Akhir kata, selamat untuk webinar. Kemudian juga kepada nanti Pak Puji Lembayu mungkin juga bisa memberikan apa ya, semacam tips untuk bagaimana kita membuat komunitas Kombel yang ini terakhir ya, untuk menjadi selalu eksis. Dan satu lagi, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Neneng atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Puji Lembayu. Kepada Pak Puji dipersilakan. Cek, terdengar suara saya, Bu Lisa? Terdengar Pak? Jelas ya? Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang keras loh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Bapak Ibu semua, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali, walaupun tidak secara tatap muka secara langsung, tapi alhamdulillah pelaksanaan ini bisa kita atasi lewat media, yaitu dengan cara daring. Nah, ini suatu kesempatan yang baik bagi saya. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mempercayakan saya dan Kombel Bahasa tentunya untuk mengisi salah satu kegiatan di sekolah terkait dengan Kombel ini, komunitas belajar. Pada hari ini merupakan kegiatan Kombel terakhir di tahun ajaran ini, tahun ajaran 2025-2026. Nah, penutupnya ada di Kombel Bahasa. Yang saya hormati Ibu Neneng Renasari selaku PLT Kepala SMA Negeri 4 Pontianak. Kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, baik itu bidang kurikulum, humas maupun kesiswaan. Kemudian Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan yang sudah berkenan hadir di akhir pekan atau mungkin di weekendnya untuk hadir di dalam kegiatan ini. Suatu kebanggaan dan suatu apresiasi yang bagus untuk saya dan tentunya teman-teman dari Kombel Bahasa. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Melihat keadaan di luar mungkin cuaca agak sedikit gelap nih, Pak Ajiman.
Jadi boleh sudah Alhamdulillah. siap-siap tuh kayaknya Pak. Jemuran yang mungkin masih di luar boleh diangkat dulu kayaknya tuh Pak. Sudah. Takutnya tiba-tiba hujan gitu. Aman, Nah, aman, mudah-mudahan aman. Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, walafiat, kemudian dapat Amin. beraktivitas Alhamdulillah. sebagaimana mestinya. Kita doakan untuk teman-teman, keluarga, sanak saudara yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, kemudian bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Kita doakan sama-sama. Bapak Ibu, saya ada sedikit pantun nih, karena Bu En biasa ada pantun, kayaknya harus ada pantun juga. belum. Lawa. Jangan tahu tegang Bapak Ibu. Cantik nian kain corang insang. Cantik. Dipakai pengantin duduk di pelaminan. Cantik. Tolong peserta jangan pada tegang. Ini webinar bukan ujian. Masya Allah. Lawar Satu lagi Bapak Ibu, ganteng. satu lagi. Keren. Memanglah enak si kue bingke dimakan sepotong di pagi hari. Mohon dengan sangat peserta webinar yang kece, duduk manis, dengarkan pemateri. Mantap. Bapak Ibu, baik, dengan segala hormat saya izin untuk menyampaikan materi berikut. Izin saya share screen terkait dengan mana tadi? Udah terlihat, Bu Lisa? Sudah, Pak. Sudah. Nah, hari ini tema yang kami angkat atau judulnya yaitu mengukur kemampuan berbahasa Indonesia melalui tes UKBI adaptif dan proyek lainnya. Pada hari ini tanggal 22 Mei, pada hari Jumat, mudah-mudahan berkah. Nah, Bapak Ibu, pertama saya ingin tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu pernah ada di kondisi seperti yang saya sampaikan pada slide ini? Misalnya murid ditanya tidak menjawab, gitu. Kemudian kadang giliran ditanya malah dia tidak ada yang mau gitu, tidak ada yang mau jawab. Malu-malu, takut. Malu-malu dia tuh. Atau nih dalam kondisi yang ketiga nih Bapak Ibu, disuruh membaca tapi dia tidak memahami apa yang dibaca gitu. Nah, ini kondisi-kondisi seperti ini, apalagi Bapak Ibu guru yang ada di kelas nih pasti pernah mengalami gitu. Salah satunya di antara ketiga ini, atau mungkin ada hal lainnya lagi, pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu nanti bisa bagikan di penghujung. Saya yakin dan percaya bahwa kondisi seperti ini pasti kita alami di kelas gitu. Bukan tidak mungkin Bapak Ibu, apa yang kita alami ini, yang mereka alami ini adalah salah satunya terkendala di bahasa Bapak Ibu. Nah, maka dari itu pada hari ini sedikit berbagi, saya menginfokan bagaimana nantinya dalam untuk mengukur kemampuan berbahasa ini kita bisa dengan UKBI begitu. Nah, jadi kondisi seperti ini nih akan sangat menghambat kita dalam belajar gitu atau dalam mengajar. Atau mungkin ada yang saya ingin tanya dulu deh pesertanya. Ada enggak satu di antara kegiatan di antara kendala yang saya tuliskan ini yang pernah Bapak Ibu alami dulu? Ada tidak? Atau poin mana sebutkan gitu? Mungkin boleh dijawab dulu nih. Nomor 2 tuh kali. Nomor 2 tuh ya. Nomor Giliran 2 ya. sudah tanya tidak ada yang mau. Ya, biasanya sering nih Bu. Ini nomor 2 nih kadang jadi dilema juga. Mereka nih tidak paham atau tidak ingin memahami gitu. Ini jadi dilema untuk kita nih. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa biasanya kendala yang terjadi di kelas itu tidak lain dan tidak bukan itu biasanya pengaruh dari bahasa Bapak Ibu. Nah, maka dari itu saya sampaikan bahwa di sini bahasa bukan sekadar alat komunikasi, tapi melainkan alat untuk berpikir. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena dalam mereka menyampaikan sesuatu atau ketika mereka menyampaikan sesuatu, tentu mereka akan secara tidak langsung itu berpikir apa sih yang ingin disampaikan, apa yang ingin dibicarakan. Nah, secara tidak langsung akan ada proses berpikir gitu untuk menyusun kata, menyusun kalimat,
menjadi sebuah pembicaraan nantinya. Nah, ini kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, itu menghadapi tantangan yang ganda. Nah, satu di antaranya adalah kita harus menjaga bahasa daerah tadi. Bahasa daerah atau bahasa ibu, sekaligus mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita. Nah, biasanya kendala yang saya sebutkan tadi itu adalah mereka malu atau mungkin mereka tidak pede begitu. Tidak pede untuk menyampaikan karena terkait dengan kendala ini. Apakah karena masih kuat dengan bahasa ibunya atau bahasa daerahnya? Tapi sisi yang lain kita harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia gitu. Nah, itu yang jadi kendalanya. Kita ketahui bahwa untuk keterampilan berbahasa itu sebenarnya ada 4. Jadi untuk mengukurnya itu bisa ada 4 item. Di antaranya itu adalah pertama kali yaitu dia menyimak. Nah, jadi awal-awal itu harus menyimak dulu. Setelah menyimak atau mendengarkan, setelah menyimak itu dia akan membaca. Nah, jadi yang kedua itu adalah tahapan membaca. Kemudian setelah membaca, barulah dia menulis. Nah, setelah itu yang keempat barulah berbicara. Nah, satu di antaranya tadi ini menjadi kendala, yaitu berbicaranya mereka ini yang jadi kendala untuk menyampaikan ide atau gagasan mereka di depan kelas. Selain itu kita tahu bahwa siswa ini tidak hanya sekadar tahu Bapak Ibu, kita tidak hanya menuntut mereka tahu apa yang mereka baca, apa yang mereka pelajari gitu. Tetapi mereka juga harus mahir dalam konteks kali ini adalah bahasa begitu. Jadi apa yang mereka bicarakan itu tidak hanya sekadar tahu saja, tapi harus mahir juga. Menggunakannya dalam konteks akademik maupun profesional. Nah, namun kenyataannya kita tahu bahwa saat ini nih pemerintah itu membuat suatu kebijakan untuk memukul rata gitu, sifatnya rata dari ujiannya. Nah, yang dulunya rata sekarang menuju kepada asesmen yang berpusat pada kenyataan individu. Nah, maka dari itulah kegiatan ujian atau penilaian itu biasanya dikembalikan lagi ke sekolah gitu. Itu untuk memberikan wewenang kepada sekolah, pihak sekolah agar menyesuaikan ujian ataupun soal kepada kemampuan siswanya. Nah, di suatu daerah itu seperti apa gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Karena kalau dulu itu kita tahu bahwa ujian itu dia disamaratakan, soal dikasih dari pusat begitu. Nah, tapi kali ini tidak. Nah, itu jadi kendala juga. Nah, kemudian terkait dengan yang saya sampaikan tadi mengenai kemampuan berbahasa, ada satu asesmen atau penilaian yang kita ketahui untuk khususnya bahasa Indonesia gitu, itu disebut PISA. Jadi PISA ini adalah salah satu bentuk penilaian Bapak Ibu yang untuk melihat bagaimana kemampuan literasi dan kemampuan berbahasa anak di Indonesia. Nah, di sini saya sampaikan datanya bahwa dari 81 negara itu Indonesia menduduki peringkat ke-69 gitu. Ini bukan prestasi tapi bisa dibilang ini perhatian, attention yang khusus untuk kita semua nih. Bagaimana biar angka ini berada di atas gitu. Jangan sampai 69 kemudian tahun berikutnya itu malah ke 70-an. Nah, sampai saat ini saja kita sudah di angka ini. Ini nih sangat menyedihkan angkanya nih. Jadi PISA itu untuk mengukur tadi. Nah, kepanjangannya adalah Program for International Student Assessment. Bentuknya untuk penilaian kepada seluruh peserta didik. Nah, biasanya dia ada usianya Bapak Ibu. Nah, usianya ini biasanya dia di antara usia 14 tahun ke atas. Nah, dia udah mulai diikutkan PISA. Data PISA saat ini menunjukkan negara kita berada jauh tertinggal di atas negara lain. Nah, bahkan yang diketahui ini bahkan untuk kawasan ASEAN saja kita tuh tertinggal jauh. Ya, contohnya kayak Singapura, kemudian Jepang. Nah, ini salah satunya kita tertinggal jauh nih untuk data PISA-nya. Nah, ini menjadi PR kita bersama bagaimana biar anak-anak itu bisa meraih nilai yang lebih baik terkait dengan PISA-nya ini. Nah, berhubungan dengan PISA, nanti saya sampaikan apa kaitannya dengan itu. Nah, yang terjadi saat ini Bapak Ibu, ini kendalanya. Yang terjadi saat ini adalah anak-anak itu lebih betah membaca pesan singkat atau secara instan di media sosial
Nah, ini yang biasanya menjadi kendala mereka. Mereka menerima informasi secara instan gitu. Jadi 4 keterampilan berbahasa tadi yang saya sampaikan itu bahkan kompleks. Membacanya tidak ada karena dia tadi menerimanya dengan instan. Kemudian yang saya sampaikan tadi berbicaranya juga mereka tidak terlalu mahir, hanya sekadar bisa pun kadang susah juga gitu. Itu biasanya kendala dari sini nih. Jadi apa yang mereka dapatkan itu tuh semuanya secara instan gitu. Jadi tidak ada proses berpikirnya lagi. Namun mereka tuh gagap di membaca analitis. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk keterampilan membacanya. Jadi keempat-empatnya kompleks nih, permasalahan keterampilan berbahasa ini ada pada anak-anak gitu. Jadi bahkan untuk membaca saja tuh kadang mereka malas gitu. Kadang disuruh baca 1 halaman udah ngeluh, kemudian enggak mau, katanya capek lah, ngantuk. Belum lagi kendala teknis kan. Biasanya panas lah di dalam kelas, kemudian kondisi misalnya kalau kita udah mengajar di jam-jam terakhir itu cukup berat untuk penugasan, mereka harus membaca, harus cari apa info dalam tulisan itu yang biasanya notabene kalau bahasa Indonesia itu teksnya panjang begitu. Nah, jadi mereka tuh kesusahan. Dari segi membaca saja itu udah menunjukkan mereka tidak ada minat gitu. Bukan tidak ada ya, tapi lebih ke sedikit saja minatnya untuk membaca. Makanya di sini disampaikan bahkan untuk membaca teks analitis, artikel ilmiah atau instruksi kerja lainnya yang kompleks itu mereka tidak bisa menemukan apa yang mereka baca. Nah, krisis literasi saat ini akan membuat daya pikir kritis murid menjadi lemah karena menerima segala informasi dengan cara instan tanpa proses penalaran kritis. Nah, ini yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Jadi permasalahan bahasa tadi itu, keterampilan berbahasa itu empat-empatnya kompleks di situ. Makanya jangan heran kalau kondisi seperti saya sampaikan tadi di awal itu, ketika kita suruh mereka bertanya juga enggak ada yang tahu. Tapi giliran kita nanya juga mereka enggak bisa jawab gitu. Itu banyak kendala di sana. Nah, tantangan lain yang kaitannya dengan keterampilan berbahasa ini juga adalah interferensi. Interferensi bahasa ini maksudnya adalah campur aduk, kalau kami sebutnya di linguistik itu campur aduk Bapak Ibu. Dia itu ada pengaruh kuat dari bahasa ibu. Nah, ini yang sangat berpengaruh nih. Biasanya anak-anak tuh kurang pede atau mungkin bahkan dia tidak mau gitu untuk menyampaikan ide atau gagasannya di kelas. Nah, tentunya ini dalam konteks formal ya Bapak Ibu, ya di sekolah. Atau yang lainnya itu adalah tentang campur kode tadi yang saya bilang itu yang kaitannya dengan media sosial. Jadi selain kuatnya bahasa ibu adalah tentang campur kode yang ada di media sosial. Mereka lebih sering melihat medsos, otomatis terkena pengaruhnya begitu. Pengaruh dari media sosial itu, baik itu di TikTok atau Instagram atau mungkin Threads dan lain-lain. Nah, itu sangat berpengaruh. Bahasa-bahasa yang digunakan di media sosial itu juga selain cukup instan dan ini juga kadang kita tidak bisa memfilter lagi, tidak bisa menyaring lagi, bentuk-bentuk makian itu ada di sana gitu. Nah, itu cukup berbahaya. Nah, jadi solusinya Bapak Ibu, salah satu solusi yang mungkin bisa kami tawarkan itu adalah terkait dengan kendala yang saya sampaikan tadi itu bisa dengan melaksanakan UKBI adaptif. Beberapa minggu yang lalu, ini informasi juga untuk Bu Neneng, saya sudah konfirmasi ke pihak Balai Bahasa terkait dengan kegiatan UKBI adaptif yang akan diadakan di sekolah itu. Dari merekanya bersedia sih kalau memang ingin mendatangkan tim dari Balai Bahasa itu ke sekolah dalam bentuk sosialisasinya. Nah, ya, saat ini memang dari Balai Bahasa itu ada lomba Bapak Ibu. Jadi nanti kita tindak lanjuti di awal tahun ajaran baru nanti. Nah, jadi salah satu solusi tadi saya sampaikan adalah tentang UKBI-nya. UKBI ini merupakan uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah, ini salah satu usaha untuk kita mengatasi kendala atau tantangan-tantangan sebelumnya yang saya sampaikan itu, agar anak-anak itu lebih produktif lagi, lebih giat lagi belajarnya, lebih pede lagi tampil gitu. Nah, sebagai suatu usaha untuk memperkuat literasi dan kemampuan berpikir kritis pada murid.
Nah, UKBI Adaptif ini merupakan suatu program terbarukan yang menyesuaikan kemampuan murid dalam menjawab soal yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa seseorang. Karena nanti dalam UKBI Adaptif ini, dia akan dibagi beberapa sesi Bapak Ibu untuk soalnya itu. Nanti kita coba juga dengan simulasinya. Nah, sekilas mengenai UKBI Adaptif ini, jadi UKBI ini merupakan tes standar yang mengukur kemampuan berbahasa Indonesia. Itu biasanya digunakan untuk penutur asing atau penutur jati, Bapak Ibu. Penutur jati ini maksudnya kita, orang yang asli gitu, penutur aslinya atau penutur asingnya. Biasanya kalau yang tadi disampaikan itu saya bilang UKBI itu untuk penutur asing atau WNA. Nah, mungkin kejadiannya kemarin misalnya kayak Amin begitu. Itu kan ada pertukaran pelajar ke sekolah kita dari luar negeri, kemudian masuk ke dalam negeri, ke Indonesia tentunya. Nah, biasanya mereka itu disarankan untuk ikut tes UKBI Adaptif itu tadi. Nah, karena untuk mengukur kemampuan berbahasanya. Tapi saya akui kalau untuk Amin ini, karena waktu perpisahan dengan Amin, saya bahkan maju ke depan gitu, mau dengar ini selama 10 bulan ada di sekolah ini bagaimana gitu kemampuan berbahasa Indonesianya. Walaupun sekilas saya lihat masih melihat teks di HP-nya itu, tapi untuk logat kemudian artikulasi dia itu cukup bagus gitu, mengucapkan kata-kata atau bahasa Indonesia itu cukup bagus. Nah, jadi mungkin bisa jadi Bapak Ibu, bisa jadi dari UKBI-nya itu mungkin Amin tinggi kayaknya nih. Nah, cuman sampai saat ini saya belum tahu tuh. Kayaknya Bu Ai yang tahu bagaimana nilai dari UKBI si Muhammad Amin tadi. Nah, kemudian UKBI ini itu dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dari Kemdikbudrismen. Kemudian biasanya itu kalau dulu itu dia pakai jawab langsung, ikut tes di Balai Bahasa itu di Jalan Ahmad Yani. Nah, sekarang bisa dengan berbasis online Bapak Ibu atau daring untuk mengikuti ujian itu. Nah, jadi lebih dipermudah bagi penutur asing itu atau WNA itu untuk ikut UKBI Adaptif ini. Jadi karena sudah berbasis online. Bahkan saat ini pun kita bisa ikut Bapak Ibu untuk dapatkan sertifikatnya nanti. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa UKBI itu dikatakan setara dengan TOEFL dan IELTS. Ini untuk dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau yang ingin keluar negeri itu kan ada ujian atau pengisian TOEFL. Nah, itu bisa dibilang setara dengan TOEFL. UKBI ini. Modelnya mirip gitu. Cuman beda banget gitu. Nah, kemudian biasanya UKBI ini juga itu dilampirkan untuk dokumen pendukung. Nah, biasanya untuk melamar pekerjaan yang kaitannya dengan bidang kebahasaan, jurnalistik, dan humas. Nah, itu dilampirkan apakah hasil dari tes UKBI-nya itu bagus atau tidak gitu, tinggi atau tidak nilainya. Nanti saya sampaikan apa saja nilai atau range nilainya. Nah, kemudian biasanya juga digunakan untuk sertifikasi profesi atau syarat pendampingan bagi WNA. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk WNA itu biasanya mereka memang wajib ikut UKBI dulu untuk dia sebagai sertifikasi profesi atau bahkan untuk dia bekerja ke dalam negeri, ke Indonesia khususnya. Jadi harus ikut UKBI dulu. Nah, untuk UKBI ini dia ada 3 sesi penyampaian Bapak Ibu. Sekadar informasi saja terkait dengan UKBI Adaptif ini. Ada 3 sesi penyampaian dalam UKBI ini. Yang pertama adalah sesi 1 itu mendengarkan. Nah, di sini peserta itu nanti akan dilihat atau bagaimana kemampuan memahami informasi secara lisan. Nah, wacananya itu bisa disajikan secara dialog atau monolog begitu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris mungkin di listening-nya gitu ya, nanti mungkin bisa tanggapi juga nih. Nah, jadi sesi 1 itu dia akan mendengarkan dulu, baik itu dialog atau monolog yang disampaikan dalam aplikasi itu. Nah, ketika di sesi 1 itu nanti akan ada soal langsung. Nah, setidaknya dengan mendengarkan tadi atau menyimak itu, jadi mendengarkan ini salah satu cara untuk kita mengukur kemampuan menyimaknya. Seperti yang disampaikan tadi itu,
kan ada 4 keterampilan berbahasa, mulai dari menyimak, kemudian berbicara, membaca, dan menulis. Nah, mendengarkan ini bisa untuk mengatasi kemampuan menyimaknya. Sesi 1 ini bisa mengatasi kemampuan menyimaknya. Jadi setelah kita sajikan baik dialog atau monolog, itu bagaimana hasilnya gitu. Apakah mereka bisa menangkap apa yang mereka dengar atau tidak, melalui soal tentunya. Nah, karena apa yang diperdengarkan itu kaitannya nanti dengan soal itu saling berhubungan gitu. Kemudian sesi kedua ini adalah tentang merespon kaidah. Nah, dalam hal ini biasanya sesi yang dibuat ini terkait dengan pemahaman tata bahasa atau ejaan. Nah, dan pilihan kata formal. Nah, di sini tentunya yang dikaitkan dengan soal ini, kalau dikaitkan dengan keterampilan berbahasa ini ya di kegiatan menulisnya. Karena ya membaca dan menulis sebenarnya. Karena kalau ini kan dia harus membaca dulu wacananya apa, kemampuan baca dia seperti apa, kemudian menuliskan begitu. Menuliskan apa isian yang tepat untuk soal seperti itu. Nah, di sini dia akan soal yang kedua ini lebih kepada kebahasaannya. Misalnya membetulkan ejaan dari yang salah ke yang benar itu seperti apa gitu. Kemudian dia memilih nanti untuk yang bahasa baku dan tidak baku seperti apa. Karena saat ini saja jangankan anak-anak Bapak Ibu, setingkat instansi atau mungkin lembaga itu saya pernah lihat tulisannya saja salah gitu. Mungkin yang lama tinggal di Pontianak tahu kalau dulu tulisan di depan kantor gubernur Provinsi Kalimantan Barat itu ada kayak monumen, sekarang sih udah dirobohkan Bapak Ibu, udah diganti dah. Nah, itu dulu tanda plang gitu untuk kantor gubernur itu tuh salah penulisannya. Jadi pada tulisan provinsi khususnya. Nah, ditulis di sana tulisan provinsi itu untuk V-nya yang provinsinya itu pakai P. Nah, itu kan tentu udah salah gitu, sekelas lembaga yang resmi atau formal, apalagi itu tingkat provinsi. Jadi tulisan provinsinya itu ditulis P, R, O, P lagi gitu. Bukan V yang cabang seperti ini. Nah, itu sangat disayangkan. Nah, sampai salah penulisannya. Nah, tidak hanya itu, biasa juga yang lain ada tuh. Misalnya di plang-plang nama toko atau mungkin informasi tentang iklan. Nah, itu biasanya salah di ejaannya. Nah, dengan adanya sesi yang kedua ini untuk kegiatan KBI ini, dengan sesi kedua ini setidaknya mereka tahu gitu bahwa oh ini tulisannya salah nih. Seharusnya yang benar seperti ini gitu. Jadi dari ejaan dan tata bahasa itu mereka tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar gitu. Dengan soal seperti ini. Itu untuk sesi yang kedua. Nah, untuk sesi yang ketiga ini terkait dengan mengukur kemampuan memahami isi bacaan. Nah, nanti di sini ini sesi ketiga ini kita akan diperlihatkan bacaan, bisa itu bisa dia campur di Bapak Ibu. Bisa bacaan dan tabel, nanti ada wacana dan grafik gitu. Atau mungkin tadi bentuknya wacana kompleks gitu. Nah, ini diminta untuk menyimpulkan. Nah, biasanya diminta untuk menyimpulkan atau mungkin mencari perbedaan dari grafik yang disajikan gitu. Nah, ini tentunya untuk mengukur kemampuan membacanya. Nah, ini lebih khusus di membacanya. Di sini pun sebenarnya sama juga, sesi 2 sebenarnya sama, dari membaca ke menulisnya. Tapi kalau memang seandainya ini masih bisa dalam bentuk offline menulis, maka sesi kedua ini di menulisnya, sedangkan ini di kemampuan membacanya gitu. Nah, di sini nanti kita akan lihat nih bagaimana informasi yang disajikan itu apakah sudah sesuai atau tidak gitu, berdasarkan soal yang disajikan. Karena biasanya Bapak Ibu yang saya lihat ini cukup panjang. Kemudian untuk teks yang disajikan atau wacana yang disajikan itu dia biasanya lebih kompleks gitu. Judul yang dikasihkan atau wacana yang disampaikan itu tuh biasanya update disampaikan tuh. Dia membahas misalnya kalau saat ini kan anggaplah tentang bagaimana perekonomian kita gitu. Itu disampaikan lewat grafik, apakah
saat ini ekonomi sedang menurun atau naik drastis atau bagaimana, atau mungkin disampaikan mengenai tingkat kemiskinan saat ini semenjak presiden kita yang saat ini nih seperti apa, itu disampaikan lewat grafik. Nanti ada wacana lagi gitu. Biasanya juga update tuh, biasanya terbarukan lah yang disajikan itu. Nah, tentunya dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Nanti saya sampaikan dengan yang selebihnya itu. Nah, kemudian untuk penilaian. Nah, skor penilaian ini dia ada 7 skor penilaian Bapak Ibu. Mulai dari istimewa, sangat unggul, kemudian unggul, semenjana, marginal, semenjana rendah, dan terbatas. Nah, kalau nilai kita rendah tentu ada di sini Bapak Ibu. Nanti nilainya akan muncul kalau kita sudah menjawab tes tadi, tes UKBI itu. Nah, skornya akan muncul di sini. Nah, tinggal dilihat apakah kita atau yang ikut tes ini, peserta yang ikut tes ini ada di tingkatan mana gitu hasilnya. Sekadar berbagi pengalaman Bapak Ibu, saya pernah mengikuti UKBI itu di tahun 2024 kayaknya, kalau saya tidak salah. Waktu itu kami ikut kegiatan UKBI karena diadakan melalui MGMP di Hotel 95 waktu itu. Kalau tidak salah saya memang di tahun 2024 itu. Nah, untuk nilai saya masih di unggul Bapak Ibu. Saya lupa angka pastinya, tapi waktu itu ingatnya di sini, di unggul. Nah, mungkin karena untuk ya setingkat guru sih memang seharusnya harusnya sih ke atas nih. Unggul, sangat unggul, bahkan di istimewa gitu. Kalau untuk yang mungkin di luar dari profesi atau di luar dari ini, bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia mungkin bisa ada di sini biasanya, di semenjana. Nah, skor semenjana ini ada di 482 sampai 577. Nah, sini disampaikan bahwa angka ini cukup untuk komunikasi sosial sehari-hari, namun masih kesulitan dalam konteks ilmiah yang rumit. Nah, ini nih biasanya untuk minimal kata-kata guru nih Bapak Ibu, dan siswa SMA. Ini berarti kalau siswa SMA sudah di sini, ini biasanya udah, kalau dilihat sekarang lah ya, keadaannya itu udah cukup pandai dan mahir deh kalau udah di sini nih. Kalau biasanya memang mereka ada di bawah-bawah sini kalau anak SMA. Kalau guru sih seharusnya memang ada di sekitaran ini nih. Nah, saya pun waktu itu hanya unggul itu 580 berapa gitu Pak saya. Belum nyampai di sangat unggul. Karena di sini keterangannya kita bisa baca nih bahwa untuk sangat unggul tuh itu definisi pengertiannya itu di sangat mahir untuk tugas-tugas akademik yang tinggi gitu. Tapi kita selalu berusaha optimis lah untuk bisa mencapai nilai, bahkan mungkin nilai istimewa gitu. Ada di nilai unggul saja waktu itu saya udah cukup senang lah. Karena memang ya sama kayak tes biasanya, ujian biasa, kita berpacu dengan waktu Bapak Ibu. Antara jumlah soal dan waktunya itu cukup mepet. Apalagi yang disajikan itu yang seperti saya bilang tadi, wacananya sangat kompleks. Sangat-sangat kompleks dan panjang tentunya. Kadang satu layar komputer itu untuk hanya satu wacana doang gitu. Nanti di slide berikutnya barulah ada soal yang itu biasanya kita bolak-balik tuh mau ngecek ya, jawaban yang benar seperti apa. Itu sudah makan waktu yang cukup lama. Nah, ada beberapa contoh kasus di sekolah Bapak Ibu. Ini biasanya untuk yang sesi 1 ini. Nanti saya sampaikan coba di solusinya ini. Nah, masalahnya biasanya begini. Saat guru mendiktekan instruksi tugas atau menjelaskan materi sejarah misalnya nih, atau sains. Nah, siswa itu sering salah menangkap maksud informasi karena fokus yang pendek atau mereka tidak fokus nih. Nah, solusinya kalau untuk sesi 1 ini seperti ini nih, dengan keadaan masalah seperti ini, bisa nih dengan cara guru itu membiasakan metode active listening. Nah, mereka itu aktif untuk mendengarkan, fokus. Nah, siswa dilatih mendengarkan siniar atau podcast. Ini dalam padanan dalam bahasa Indonesianya, siniar namanya. Berita atau pidato tokoh. Nah, jadi bisa mereka tuh diperdengarkan podcast, bisa perdengarkan pidato, atau bahkan mungkin debat Bapak Ibu. Nah, silakan didengarkan saja. Baik itu di link YouTube-nya kah atau kita lihatkan lewat videonya. Nah, nanti setelah itu kan mereka
harus mendengarkan dengan fokus tuh apa yang disampaikan oleh pemateri itu atau apa yang disampaikan oleh si yang podcasternya tadi. Nah, nanti suruh mereka untuk membuat esensinya, merangkum esensi apa yang disampaikan dalam podcast tadi atau dalam pidato tadi gitu. Sampaikan saja esensinya, atau mungkin mereka bikin rangkuman dengan bentuk tertulis atau nyampaikan secara langsung. Boleh dengan 3 kalimat atau mungkin dengan 5 kalimat. Nah, itu silakan saja gitu, disesuaikan. Nah, jadi ini salah satunya Bapak Ibu, kalau kita mau menguji kemampuan mendengarkannya atau kemampuan menyimaknya, bisa dengan cara seperti ini. Kemudian di sesi kedua, nah ini studi kasusnya seperti ini biasanya. Pada saat merespon kaidah, itu di ejaan dan tata bahasa. Masalahnya adalah biasanya mereka nih, siswa tahu kata aktivitas, pakai V yang di sini. Tapi di lembar jawaban sering ditulis aktivitas pakai F. Nah ini biasanya yang banyak salah nih Bapak Ibu. Banyak sekali yang salah. Tidak hanya itu, misalnya kata yang lain lah, yang mungkin sangat familiar misalnya. Kata jadwal misalnya. Saya pernah lihat di salah satu sekolah, tak perlu kita sebutkan di mana sekolahnya, saya pernah lihat salah satu sekolah yang nulis jadwal itu, kebetulan ditempel di sekolah itu, menuliskan misalnya jadwal piket atau jadwal apa. Nah, tulisan jadwal itu tidak pakai W, jadi pakai jadwal, J-A-D-U-A-L. Dan itu ditempel di sekolah. Nah, ini biasanya yang jadi kendala nih. Jadi karena mereka tidak tahu ejaan dan tata bahasa tadi, yang benarnya seperti apa. Kalau di sekolah, lupa saya pernah nemukan di sekolah, tapi lupa saya bagian mana kemarinnya. Kayaknya ada yang perlu kita perbaiki. Mungkin nanti coba inilah saya bicarakan lagi dengan sarana. Kalau memang ada mau diubah gitu. Nah, atau kata lain Bapak Ibu nih, menggunakan kata analisa, alih-alih analisis gitu. Nah, atau diagnosa, tapi tidak menggunakan analisis, tidak menggunakan diagnosis. Nah, ini biasanya salah di situ, salah di penggunaan tata bahasa atau di ejaannya salah. Nah, itu sering sekali kita ketemukan. Solusinya yang bisa ditawarkan untuk kasus seperti ini nih, kita bisa dengan menggunakan mading koreksi kaidah. Nah, di sini ini siswa itu bisa mengambil foto atau mengambil gambar di salah satu spanduk jalan atau mungkin di lingkungan sekolah atau lingkungan manapun lah yang mungkin tulisan itu dianggap salah, dianggap tidak benar, salah secara ejaan atau tata bahasa. Nah, nanti mereka menempelkan di mading sekolah misalnya. Kemudian nempel yang salah, kemudian yang benarnya seperti apa, itu dikasih tahu juga. Jadi jangan hanya tempel, oh ini salah, enggak. Tapi dibetulkan, ini salah, yang benarnya seperti apa, itu juga dicantumkan. Nah, kemudian nanti ditempel di mading sekolah gitu. Nah, tentunya ini biasanya kita menggerakkan mading biasanya. Kalau secara tidak langsung untuk Bapak Ibu yang lain, mungkin di mapel lain itu bisa dengan langsung di buku tugas mereka tuh. Jadi dikasih tahu bahwa, oh ini tulisan seperti ini salah nak, misalnya kan. Secara ejaan ini salah, secara tata bahasa ini salah. Gitu. Nah itu nanti bisa dilihat di PUEBI Bapak Ibu. Kalau sekarang namanya EYD, karena udah sering berubah nih. Ada PUEBI, ada EBI. PUEBI ini Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada juga disebut sebelumnya itu disebut dengan EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. Nah sekarang diubah lagi dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. EYD ini sudah lama digunakan. Dulu pernah digunakan, ganti jadi EBI, ganti lagi PUEBI, digunakan lagi EYD. Nah, dengan versi 5. Kalau tidak salah saya di Play Store itu ada. Bisa di-download aplikasinya nih. Cari yang versi 5-nya. Itu sudah cukup update. Kalau ingin ngecek misalnya dari tata bahasa atau ejaan, cukup update dah. Nah, kemudian sesi yang ketiga nih, biasanya di membaca. Nah, masalah yang kita temukan itu adalah mereka nih kan biasanya tidak mau atau malas gitu, malas membaca teks yang panjang pada soal-soal AKM, apalagi yang kaitannya dengan saya. Wah, kalau
saya bilang kalau di pelajaran saya, kalau kamu tidak baca, pertama kita tidak nyambung nih ngomong nih, nggak nyambung. Yang kedua, tentu kalau orang tuh tidak suka baca, ya biasanya yang saya ketahui Bapak Ibu, itu pengetahuannya mungkin sangat minim gitu. Karena harusnya kan dari bacaan tuh kita bisa menambah wawasan. Itulah kenapa tadi pepatahnya dikatakan kalau dengan membaca buku tuh kita membuka jendela dunia gitu. Setidaknya dengan membaca itu kita bisa mengetahui walaupun tidak datang langsung ke tempatnya. Misalnya saya ingin liburan ke Swiss misalnya. Ya, tinggal carilah mungkin artikel atau apapun itu yang kaitannya dengan buku dengan Swiss itu, negara Swiss. Nah, cari tahu gimana negaranya, bagaimana budayanya, bagaimana kondisi cuaca di sana. Nah, itu kita baca, tahu informasinya walaupun belum pernah berkunjung ke sana. Nah, gitu. Setidaknya dengan membaca itu bisa membuka jendela dunia. Nah, kalau permasalahan seperti itu, Bapak Ibu, kita bisa kasih solusi dengan cara penerapan strategi membaca skimming dan scanning. Ini membaca cepat, kaitannya dengan membaca cepat dalam proyek mata pelajaran. Ini saya lihat biasanya di mapel sejarah atau sosiologi gitu, yang kaitannya banyak bersinggungan dengan bacaan gitu. Itu bisa diterapkan, baca skimming maupun scanning tadi. Nah, contoh misalnya nih, siswa diminta membedakan mana artikel opini dan mana artikel fakta ilmiah gitu, dari koran digital. Nah, itu kan mereka mau tidak mau baca gitu. Nanti juga saya sebutkan Bapak Ibu, dari 4 keterampilan bahasa itu apa sih kira-kira proyek lainnya yang bisa dibuat gitu untuk mengatasi masa-masa seperti ini. Kalau yang ini cukup ini dulu. Yang sisi 3 ini bisa dengan cara seperti ini. Apalagi kalau di bahasa Indonesia dia bisa menerapkan untuk skimming maupun scanning tadi. Itu kaitannya dengan membaca cepat. Nah, Bapak Ibu, jadi untuk UKBI tadi kita bisa akses di laman ini, tautannya nih, https://ukbi.kemdikdasmen.go.id. Kita bisa simulasi di situ. Atau mungkin boleh saya pertunjukkan kali ya, tunjukkan dulu bagaimana simulasinya ya. Bagaimana nih? Boleh mungkin saya tunjukkan. Kalau tidak memakan waktu lama, bisa saja Pak, boleh saja. Sebentar saja Pak, sebentar Pak. Nanti, ini hanya contoh saja biar setidaknya tahu tuh peserta. Untuk gambaran teman-teman ya. Iya. Ya. Nah nanti, sebentar. Oke. Nah, kalau sudah masuk di laman ini, di tautan ini, Bapak Ibu cari ke bawah, nanti kita lihat untuk yang simulasi saja. Nah, di sini, di bawah. Di simulasi UKBI atau di latihannya. Kalau ini lebih banyak lagi soalnya. Kita lihat yang simulasi saja dulu. Kita coba, klik coba. Mungkin masukkan di sini, misalnya namanya Pak Yanto misalnya. Pekerjaan guru. PAI. Nah, kita lihat nih. Nah, nanti dia akan tidak langsung kalau kameranya aktif, dia langsung nampak di sini Bapak Ibu. Jadi semuanya diizinkan baik itu kameranya maupun di mikrofonnya. Langsung saja lanjut. Nah, ini untuk sesi 1 seperti saya bilang tadi, mendengarkan. Ini seperti ini soalnya. Kita coba nanti terdengar atau tidak ya. Ya. Kedengaran ya ininya ya? Oke. Diamati Pak Bu, silakan diamati.
Memang kayak gitu kah, Pak Puji? Iya, Nggak layarnya. iya. Nampilnya gimana nih? Kok nggak nampil? Oh, Saya salah. tuh. Tadi kedengarannya di mana? belum mulai itu. Oh, belum mulai ya? Oh, salah. Oh, dia ke tab yang baru lagi. Salah. Saya kira udah ini tadi tuh. Ini udah nampil belum? Udah nampil? Sudah, Pak. Oke. Nah, saya ulang ya. Ini salah satu contohnya nih. Kita ulang saja lah. Karena kita ulang dari awal ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu silakan klik coba. Nanti saya share lagi. Nah, di sini misalnya namanya tadi Pak Yanto misalnya. Sini guru. Nah, ini misalnya. Oh, karena nama kali sama. Smartphone dia. Kameranya mungkin tadi Bapak blokir kali. Apanya, Pak? Kameranya tadi. Bapak nggak izin kali. Enggak kayaknya nih. Kebuka sini. Coba lihat di sini. Misalnya kita ubah biasanya. Oh iya. Oke. Nah, itu. Nah, ini tinggal dilihat mulai, kemudian langsung klik ini, ya kan, tampil seperti ini. Selamat siang, Bu. Saya petugas sensus. Siang. Ini surat tugas dan kartu tanda pengenal saya. Beni Siregar. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tentang keluarga Ibu. Silakan duduk, Pak. Baik, Bu. Saya mulai saja. Nama suami Ibu? Rizal Syarif. Nama Ibu? Isti Kurnia. Tempat dan tanggal lahir? Saya? Suami dan Ibu. Suami lahir di Purwakarta 7 September 1970. Saya lahir di Banjarmasin 5 Januari 1975. Soalnya kedengaran kan, Anak bisa? Ibu ada berapa? 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Citra dan Azhar. Wah, nama yang bagus. Tempat lahir mereka, Bu? Semuanya lahir di Palembang. Sebelum tinggal di Bogor ini, kami tinggal di Palembang. Tanggal lahir mereka? Citra lahir tanggal 2 Agustus 2001. Yang bungsu tanggal 21 April 2005. Pekerjaan suami Ibu? Pegawai negeri sipil. Saya ibu rumah tangga. Selain suami dan anak, siapa lagi yang tinggal bersama Ibu di rumah ini? Ibu saya. Sudah setahun beliau tinggal bersama kami. Sebelum saya lanjutkan, bisakah saya lihat kartu keluarga Ibu? Nah, ini langsung dijawab saja Bapak Ibu nanti untuk pertanyaannya nih. Nah, biasanya kalau kita ini kan harus begitu mendengarkan, begitu juga menjawab begitu. Jadi makanya tadi karena sesi 1 itu mendengarkan, kita mau lihat sejauh mana sih daya simaknya mereka itu gitu. Apa yang mereka dengar lewat telinga ini, bagaimana mereka menjawab soal setelah itu gitu. Nah, ini makanya nanti ini akan ada waktunya.
Nah, sama dengan yang ini. Karena tadi bentuknya dialog, yang sekarang ini bentuknya monolog. Kurang lebih sama juga, tinggal diisi saja. Setidaknya ini membantu begitu untuk kita. Pendengar Arsita dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan berita kehilangan. Kami informasikan bahwa telah hilang seorang anak laki-laki yang bernama Made Sudiana, biasa dipanggil Kadek. Kadek berusia 13 tahun, bersekolah di SMP Budi Bangsa kelas 1. Ciri fisiknya, tinggi badan kira-kira 140 cm, warna kulit sawo matang, dan rambut hitam lurus. Terakhir dia terlihat di rumah saudaranya di perumahan Pesona Bunga Mataram pada hari Selasa, tanggal 2 Februari sekitar pukul 1 siang. Kadek mengenakan kemeja lengan pendek kotak-kotak warna biru, celana panjang hitam, dan sandal jepit warna kuning. Anak tersebut tidak membawa identitas apapun. Anda yang melihat atau mengenali anak tersebut, mohon menghubungi pihak keluarga, yaitu Ibu Ketut Astuti, melalui telepon dengan nomor 937 04 Cukuplah. 143. Anda juga. Nah, itu salah satunya Bapak Ibu. Itu untuk yang mendengarkan, kalau yang ini merespon kaidah. Kalau merespon kaidah ini tampilannya agak beda. Jadi di sini soalnya itu, untuk satu nomor soal itu nanti dicek di antara pilihan jawaban ini, mana yang sudah betul, mana yang salah gitu. Yang sudah betul silakan diabaikan saja. Nah, jadi pilih di antara ini. Misalnya seperti ini. Apakah toko ini selalu sibuk? Tidak, kadang-kadang sepi. Berarti kan kita lihat nih antara kata yang di garis bawah ini mana yang kira-kira harus dibetulkan begitu. Apakah sibuknya atau sepinya? Kalau kita jawab apakah toko ini selalu sibuk? Berarti kan dia sebutnya tidak, berarti selalu ramai gitu. Nanti tinggal lihat mana yang harus dibetulkan dari jawaban ini. Jadi pilih salah satu yang atas atau yang di bawah yang dibetulkan. Karena di antara ini ada yang salah. Yang sudah benar tidak perlu dibetulkan. Nah, ini untuk yang kaidah yang kedua. Begitu dengan selanjutnya. Anggaplah saja misalnya jawabannya ini misalnya. Atau ini misalnya begini. Misalnya ini misalnya. Ini misalnya. Dah, tinggal lanjut. Ini hanya simulasi Bapak Ibu, jadi soalnya cukup ya sedikit-sedikit lah. Lebih agak mudah, tapi nanti pada saat ujian itu saya bilang tadi agak sedikit kompleks. Nah, itu juga dengan membaca. Ini sesi yang ketiga, saya bilang tadi bisa diadakan dengan grafik, bisa dengan diagram, bisa dengan tabel, atau dengan gambar seperti ini. Tinggal nanti diisi saja bagaimana bentuknya. Ini contoh saja. Lagi sampai sini. Kemudian selesai sampai 3 sesi itu. Contoh, misalnya contoh saja. Nah, itu saja Bapak Ibu. Saya sampaikan kembali untuk yang untuk UKBI ini, UKBI adaptif ini, bedanya dengan yang sebelumnya itu, yang UKBI biasa konvensional itu, kalau yang UKBI adaptif itu dia akan menyesuaikan, soal itu akan menyesuaikan dengan kemampuan peserta. Jadi jika peserta itu menjawab banyak benar, nanti selanjutnya soal itu akan mungkin lebih kompleks lagi, lebih sedikit menantang lah bahasanya. Nah, jika dia menjawab soalnya banyak yang salah, nanti soal berikutnya yang muncul dia juga akan menyesuaikan. Jadi dia tidak akan terlalu sulit gitu. Nah, itu yang UKBI adaptif. Kalau yang dulu itu dia konvensional itu tetap sama. Mau dalam keadaan jawab misalnya di awal-awal itu dia sudah salah kebanyakan yang salah atau udah banyak yang benar, itu tetap sama. Hanya yang membedakan itu di paket soal saja. Nah, begitu. Selanjutnya, ini kesimpulan terakhir Bapak Ibu. UKBI ini bukan hanya sekadar kertas, angka di atas kertas yang bentuknya sertifikat nantinya, tapi melainkan cerminan berpikir murid dalam menuangkan isi logikanya. Itu dari saya.
Ya, kita berharapnya dengan tes UKBI itu mereka bisa lebih baik lagi dalam keterampilan berbahasanya begitu. Kita maunya seperti itu. Nah, adapun untuk yang proyek lainnya seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya nih Bapak Ibu, ini hanya contoh saja. Kalau memang ingin diterapkan silakan. Gitu. Karena saya yakin 4 keterampilan ini juga tentunya berpengaruh ke Bapak Ibu yang mengajar di kelas gitu. Misalnya tadi menyimak atau mendengarkan. Nah, proyek itu bisa dibuat dengan seperti yang tadi kita tampilkan sebuah video atau mungkin tadi dalam bentuk rekaman suara atau apa gitu. Nah, nanti mereka tinggal diperdengarkan, kemudian disuruh bikin ringkasan seperti apa hasilnya. Bisa dengan maju ke depan langsung atau dituliskan di dalam kertas, dalam buku. Kemudian kalau dari aspek berbicara itu bisa dengan misalnya kita mau meningkatkan kembali kayak tadi misalnya apa yang mereka tulis itu disampaikan kembali ke depan kelas gitu. Ya, itu kita akan lihat bagaimana kemampuan berbicaranya. Sedangkan untuk yang konsep lain bisa dengan saya pernah dapat kemarin ada lihat di TikTok, ya, menurut saya bagus juga itu idenya. Jadi bisa dengan dia battle, modelnya kayak battle gitu, battle informasi. Misalnya gini, ini lebih cocok di pembelajaran yang banyak bacaannya. Misal kayak kami bahasa Indonesia atau mungkin sejarah atau sosiologi atau PKN itu bisa. Nah, battle ini modelnya kayak gini Bapak Ibu. Misal sejarah lah yang kita anggap mungkin lebih mudah untuk ini nih, untuk dia battle nih. Misalnya Bu Nina ngasihkan khusus untuk kamu yang di kerajaan maritim misalnya, kerajaan apa ya? Samudra Pasai misalnya. Nah, jadi dia ambil tema itu, dibaca sama satu anak itu, dia ambil semua informasinya, nanti yang lainnya itu dia ambil kerajaan yang lain gitu. Nah, pada saat maju ditukarkan, bukunya tukarkan. Jadi yang tim A dapat Samudra Pasai tadi, yang ini Demak misalnya, tukarkan. Nanti mereka saling bertanya gitu. Tapi tentunya dengan yang punya kawannya di depan tadi itu. Nah, di battle kan. Tanya misalnya dari yang kelompok Samudra Pasai nanya tentang Demak seperti apa. Dia baca hasil tulisan mereka yang di kelompok kerajaan Demak itu tadi. Nah, di battle kan. Itu bisa untuk mengukur kemampuan berbicaranya. Atau di kemampuan membaca ya seperti biasa kita kasih saja bacaan. Ini mungkin juga kaitannya dengan kegiatan literasi. Kasih bacaan, nanti bisa mereka tuliskan atau mereka bisa nuliskan kembali di jurnalnya hasil bacaan itu, tapi ya mau nggak mau kita harus cek lagi itu. Nah, itu beberapa proyek yang bisa dipilih lah Bapak Ibu untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Oke, cukup Bu Lisa. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Puji atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, disilakan. Silakan Pak Hajiman. Baik, Bu Lisa. Dalam hal ini mungkin saya hanya memberikan penguatan ya terhadap apa yang disampaikan Pak Puji. Terus terang materi ini memang jadi permintaan saya juga. Kenapa? Karena ini materi penting, ya. Jadi latar belakangnya begini. UKBI atau uji kemahiran berbahasa sebetulnya sesuatu yang bukan hal baru. Saya sendiri pernah mengikuti sebagai seorang guru bahasa Indonesia itu di tahun 2011 dan 2012. Ya. Alhamdulillah hasilnya bagus. Hanya kaitannya dengan materi hari ini perlu saya sampaikan urgensi materi ini terhadap siswa. Ini khusus untuk siswa ya, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu guru juga. Kenapa? Karena sebagai seorang guru tentunya pemahaman tentang bahasa itu menjadi sesuatu yang penting ya.
Jangan dikatakan bahwa guru biologi, guru fisika tidak penting memahami aturan berbahasa yang benar. Kemarin sebagai pengalaman ada diskusi ringan di Facebook. Saya kebetulan membaca keluhan dari orang tua murid. Jadi kebetulan anaknya itu di sekolah dasar dapat soal ulangan bahasa Indonesia. Nah, kebetulan hasil ulangannya itu sampai ke tangan orang tua. Begitu kritisnya orang tua saja memahami tentang konsep berbahasa. Ketika guru bahasa Indonesianya dikritisi malah tidak terima. Itu sesuatu yang kontraproduktif, kontradiktif. Artinya sebagai seorang guru, orang tua ini tidak menutup kemungkinan walaupun bukan guru bahasa, mereka menuntut kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kemudian ada kondisi lain dari berbagai cerita. Di Kota Pontianak itu ada setidaknya 2 sekolah yang sudah melaksanakan uji kemahiran berbahasa Indonesia terhadap siswa. Salah satunya SMA Negeri 8 Pontianak. Mengapa ini dilakukan? Karena Balai Bahasa menganggap ini hal penting. Fakta di lapangan, anak-anak sekarang tidak lagi peduli terhadap aturan-aturan berbahasa. Nah, satu lagi fakta yang ingin saya sampaikan berdasarkan apa yang kita terima, Pak Puji, Bu Lisa mungkin ya di pertemuan MGMP semester lalu. Narasumber menyampaikan bahwa UKBI atau uji kemahiran berbahasa ini tidak menutup kemungkinan akan dilakukan terhadap calon pegawai, kemudian mahasiswa-mahasiswa, itu kedepannya seperti itu. Sehingga Balai Bahasa sudah menyasar ke sekolah-sekolah. Kita sebenarnya ditawari, ya, tinggal kita mau mengajukan atau tidak. Ini antara lain latar belakang yang menurut saya urgen untuk jadi pertimbangan. Sehingga UKBI ini bisa jadi nanti kita laksanakan di sekolah kita, di SMA Negeri 4 Pontianak. Jadi kalau kaitannya dengan pembelajaran langsung, itu mungkin tidak, tapi kedepannya hal ini penting dilakukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan kita. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Bu Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Jiman, kalau tidak salah itu ada waktunya juga Pak ya? 3 tahun ya Pak berlakunya? Iya. Sertifikat itu? Betul Pak. Terima kasih Pak Hajiman atas penguatan yang sudah diberikan kepada Bapak atau Ibu. Sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Pak Mardeni. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebuah materi yang menurut saya luar biasa sekali terkait dengan bagaimana pemahaman struktur, bisa dibilang struktur bahasa lah ya, struktur bagaimana kita menulis suatu tulisan yang sesuai dengan aturan yang benar. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan materi Pak Puji yang luar biasa pada sore hari ini menyampaikannya. Ini Pak, kita kan saat ini kemajuan teknologi tidak bisa kita tidak bisa kita tahan gitu ya. Ini kalau saya bertanya dari perspektif dari teknologi, lagi saat ini
kemajuan teknologi salah satunya yang sangat berperan itu adalah kecerdasan artifisial ataupun AI. Dan banyak sekali siswa-siswa kita ini mencari atau membuat sebuah karya itu mengandalkan AI. Nah, kira-kira menurut aku dengan dengan teknologi atau kemajuan seperti itu, bagaimana kita harusnya bisa berkolaborasi agar siswa kita itu tidak terlalu fokus kepada AI, karena pada dasarnya kan oke lah kita pakai POM misalnya tulisan tetap harus mengikuti aturan ini, tapi kadang pasti ada salahnya. Kira-kira menurut Pak Puji ini bagaimana bisa mengkolerasikan agar siswa kita itu benar-benar tepat dalam penulisan sesuai dengan struktur penulisan bahasa yang tepat. Terima kasih. Terima kasih Pak Mardeni atas pertanyaannya. Mungkin Pak Putri mau langsung dijawab. Ya, cek. Pak Mardeni, tadi ada kayaknya bergema nih, jadi kurang jelas. Saya nangkapnya kayaknya ada dua nih. Apakah permasalahan POM-nya atau permasalahan lain dari itu gitu, terkait dengan bahasa di POM-nya atau terkait untuk menangkal biar mereka tuh tidak fokus ke AI. Itu gimana maksud tadi? Ya, artinya dalam kaitan penulisan ini kan kadang siswa memanfaatkan ya untuk mencari ataupun membuat sebuah karya menggunakan AI. Kadang pun struktur di hasil yang dia kan kadang tidak korelasi mungkin dengan aturan bakunya. Nah, apalagi dengan AI ini kan siswa jadinya berpikirnya itu kan serba instan. Udah ambil, tidak berpikir benar enggak sih strukturnya, sesuai enggak sih kaidahnya, sesuai aturan EYB-nya tadi atau yang sesuai aturan penulisannya. Nah, kira-kira dari Pak bagaimana? Oke, baik Pak Mardeni. Nah, terkait dengan strukturnya tadi, POM-nya, kita tahu juga kalau memang untuk mengetik di POM AI itu, memang seharusnya memang menggunakan bahasa Indonesia dengan struktur yang sudah dibagikan. Waktu itu juga Pak Rido pernah sampaikan tuh, seperti apa strukturnya, mulai dari apa gitu, supaya nanti pada saat dia membaca POM kita, membaca apa yang kita minta itu bisa dibaca dengan mudah, sesuai dengan yang kita ketik tadi. Nah, tapi lebih jauh dari itu memang seharusnya sudah selayaknya gitu. Menurut saya mereka udah memahami secara penulisan dulu. Karena memang ya mau tidak mau juga kita harus menerima bahwa AI itu kalau kita tidak gunakan kita ketinggalan. Kalau kita gunakan tapi dari siswa terutama dari siswa. Kalau mereka gunakan itu mereka jadi malas, kemudian tidak ada lagi mereka tuh terlalu instan gitu, terlalu instan untuk berbuat sesuatu, untuk mengerjakan tugas apapun itu. Nah, semuanya tuh jadi serba salah gitu. Kalau kita tolak ini aplikasi yang bagus, tapi kalau digunakan mereka terlalu manja gitu. Itu pertama yang saya sampaikan. Nah, kedua tadi mengenai POM-nya ya tentu selayaknya kalau jangankan siswa, kita guru pun kadang juga ngecek untuk perbandingan gitu. Untuk kerjakan tugas, untuk membuat apapun itu, ya tentu dengan POM yang benar. Mintanya seperti apa. Saya lihat banyak di Instagram itu, bahkan dibagikan POM-nya seperti apa, kita maunya seperti apa. Sekarang apalagi udah dekat-dekat dengan SPMB ini, banyak yang dibagikan, maunya mereka bikin kayak pamflet gitu, pamflet untuk SPMB itu, POM-nya dibagikan gitu. Dan saya lihat bahasa yang digunakan mereka tuh cukup bagus, tertata, kemudian yang mereka maukan tuh ada poin-poinnya gitu. Nah, makanya nanti ketika mesin itu membaca, AI itu membaca, dia bisa menuliskan. Nah, itulah pentingnya tadi ketika kita nulis berdasarkan bahasa yang benar dan tentu struktur yang benar juga gitu. Supaya nanti AI membacanya bisa lebih baik lagi. Jadi hasil yang kita inginkan sesuai dengan POM yang kita tuliskan. Nah, sering sekali, saya pun juga bahkan sering untuk melihat perbandingan. Bahkan pada saat nulis cerita pendek saja, saya biasa nulis cerita pendek tapi masih agak nyendat-nyendat nih. Saya gunakan AI, tapi bukan minta buatkan cerpennya, tidak.
saya minta, misalnya saya punya ide nih, saya ingin ceritanya kaitannya dengan hal ini misalnya. Saya pernah waktu itu kaitannya dengan pembunuhan waktu itu. Jadi nanti cerpennya tuh misteri gitu kan. Saya pernah baca cerita misteri itu, dan ketika kita baca tuh kayaknya kita masuk ke dalam cerita itu gitu. Nah, saya buatlah cerita itu juga yang sama, kejadiannya nyata di Sungai Raya Dalam waktu itu, tapi dengan versi kita gitu. Nah, saya ketik di prompt-nya di AI itu, saya bilang saya ingin bikin cerita pendek. Nanti dalam cerita nih, saya ingin tokoh utamanya apa gitu, mungkin konfliknya seperti apa. Nah, nanti prompt itu yang akan kita tulis benar-benar tuh, supaya dia bisa ngasihkan. Oh, katanya saya simpan sampai hari ini pun saya simpan. Katanya dalam itu tuh Anda bisa menggunakan beberapa opsi katanya. Beberapa opsi untuk membuat cerita ini lebih menarik, atau mungkin bisa dengan endingnya menggantung, atau endingnya selesai karena tokoh utamanya mati, atau mungkin apa gitu. Itu dikasihkan hanya untuk perbandingan gitu. Jadi tidak tok kita minta buatkan cerpennya, tidak, tapi hanya untuk melihat bagaimana sebuah kejadian ini bisa menjadi ide untuk pembuatan cerpen itu tadi. Nah, itu bisa. Saya bahkan untuk satu kejadian, saya minta buatkan ide seperti apa, nanti endingnya boleh nggak seperti ini, saya bilang kan, bisa dibuatkan sama dia. Nah, tinggal kita gabungkan, pandai-pandai kita nih, gabungkan, oh cerita ini masuk, awalnya, pengantarnya, orientasinya misalnya kan, oh konfliknya boleh nih seperti ini nih. Dia kan ngasihkan tuh beberapa opsi pilihan untuk konflik seperti apa kan. Nah, kemudian endingnya bagaimana, itu dikasihkan juga sama dia. Tinggal kita pilih. Nah, barulah kita kembangkan dalam bentuk tulisan tadi. Nah, artinya bergantung sama prompt yang kita tuliskan dalam itu. Sangat berpengaruh. Bahasa yang digunakan dalam prompt itu tentu berpengaruh terhadap hasil yang akan ditampilkan oleh AI-nya itu. Begitu kalau menurut saya. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak Madani. Apakah masih ada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Masih ada kah Bapak atau Ibu yang ingin bertanya? Biasanya Pak Firman tuh yang tanya-tanya gitu. Pak Mardeni juga tuh udah senyum-senyum tuh Pak Mardeni. Istirahat kali Pak Firman, Bu. Iya tuh. Itu ada Gusti Rifki itu siapa ya? Bu Neneng. Indrawati, Bu Neneng. Siapa? Indrawati, Bu In. Oh, kirain tuh dari sekolah luar atau guru luar. Sampai No. nanti takut tidak tersapa. Oh, Ibu. Oh, baiklah. Oke. Izin Bu Lisa, boleh bertanya sedikit? Ya, Boleh Bu Devi, silakan. Hanya juga boleh Bu. Iya, tadi saya menyimak tentang yang Pak Puji jelaskan tentang pembuatan cerpen dengan meminta bantuan AI untuk membuat prompt-nya. Nah, saya agak tertarik ya Pak Puji, boleh diberi penjelasan sedikit Pak Puji bagaimana cara kita membuatnya, kemudian bagaimana dengan ini Pak Puji, keaslian idenya, apakah nanti kita jadi orisinal atau tidak karya kita. Terima kasih Pak Puji. Terima kasih Bu Devi atas pertanyaannya. Kepada Pak Puji, boleh langsung dijawab. Oke, terima kasih Bu Devi. Sebentar Bu Devi, saya cekkan ya. Insya Allah masih ada. Sebentar.
Oke, alhamdulillah masih ada nih. Saya bagikan saja screen-nya. Udah kelihatan, Bu Lisa? Sudah, Pak. Kok masih di ini ya? Sebentar. Gimana nampilkan Word-nya gimana Pak Rido? Saya udah buka Word tapi tidak bisa, tidak ada sini. Pilih tampilkan semua aja, Pak. Oke. Udah nih. Entire tuh. Oke. Nah, ini salah satunya Bu Depi. Seperti yang tadi saya sampaikan itu. Jadi dia memberikan beberapa opsi gitu. Cuman apa namanya tuh? Promnya tadi tuh saya udah lupa dah. Tapi hasilnya saya simpan gitu. Nah, itu yang saya sampaikan bahwa dia ngasihkan pilihan, memberikan beberapa pilihan di sini untuk menjadi ide dalam pembuatan cerita pendek itu. Misalnya begini. Intinya kemarin ini saya inginnya bahwa cerita itu pertama agak menakutkan begitu, cerita-cerita yang menyeramkan, kemudian dia tragis, terbunuh. Tokoh yang kita bicarakan itu terbunuh gitu, tapi ada sebabnya gitu. Nah, saya inginlah buat tadi seperti itu. Nah, ini diberikan beberapa opsi, misalnya seperti ini, di pendahuluan seperti apa. Dia bilang kenalkan tokoh utama, seorang anak remaja yang hidup dalam kemiskinan. Kemudian konfliknya bisa kita buat seperti ini, tokoh utama mendapatkan kesempatan untuk mengubah hidupnya, tapi ia menangkan undian atau apa gitu. Ini salah satunya nih, klimaksnya bagaimana, kemudian resolusinya seperti apa. Atau dengan opsi yang seperti ini. Intinya dia memberikan opsi. Nah, kemudian untuk keaslian atau originalitas tadi itu yang dibicarakan, saya yakin bahwa yang kita tulis selama kita tidak minta buatkan secara langsung, saya yakin itu tidak masuk dalam plagiat. Karena di sini nih, kita hanya minta ide saja. Bahkan ide ini nih, kalau memang Bu Depi misalnya di pendahuluan kayaknya enggak masuk lah, atau di konflik kayaknya enggak, kurang bagus nih konfliknya seperti ini. Ambil konflik yang di opsi kedua misalnya. Bisa. Karena ide yang mau saya cerita yang mau saya buat ini nih intinya sama gitu, cuman bisa dengan konflik yang berbeda gitu. Kalau pendahuluan udah pasti itu mudah lah. Bisa dengan pengenalan tokoh, bagaimana dia hidup, bisa jelaskan bagaimana tokoh itu gitu, bagaimana lingkungan tokoh itu bisa. Tapi kalau di konflik biasanya itu bisa diubah-ubah. Ini menjadi pilihan nih. Bisa pilih opsi 1, pilih opsi 2 atau opsi 3 dan selanjutnya. Nah, selagi kita tidak minta buatkan secara langsung, mulai dari awal pendahuluan seperti apa minta buatkan cerpen, itu kalau kita ngambil copy paste misalnya, itu sudah bisa dipastikan dia akan plagiat lah, kegiatan plagiat. Tapi selama ini kan tidak. Nah, kalau ini kan kita yang buat, bahkan nama tokohnya kita bedakan nanti. Saya coba lihatkan hasilnya. Yang belum selesai ya. Hasilnya belum selesai kemarin. Sebentar, mana ya? Saya ada buat tahun lalu tuh, Bu, tapi belum selesai gitu. Mana ya? Jadi kalau hanya kerangka tulisan itu berarti kita masih termasuk originalitas tulisannya itu
aman ya Pak ya. Iya, aman. Kecuali kalau kita minta buatkan cerpen gitu, walaupun kita ganti nama tokohnya saja itu udah termasuk plagiat berarti ya. Iya, sekarang lebih ke ini Bu, kalau misalnya Ibu ganti nama tokohnya atau mungkin ganti nama tempat. Nah, itu nanti kalau dicek biasanya sih paling ya tingkat inilah Bu. Tingkat plagiatnya tuh berapa persen, nah gitu itu ada. Tapi kalau yang saya lakukan seperti ini yakin tidak akan dalam bentuk plagiat gitu. Karena kita hanya minta ide nih. Idenya seperti apa? Menurut saya misalnya ini masuk tadi ini saya bisa sampaikan, kalau ini masuk saya buat. Nah, gitu. Kalau enggak masuk ya udah ambil pendahuluannya di sini, ambil konfliknya di sini. Ini bahkan yang saya buat kemarin tuh, tapi mohon maaf filenya entah kemana, lupa saya. Yang saya buat itu saya ambil ini konfliknya Bu, yang saya kuningkan nih. Konfliknya saya ambil ini, karena saya inginnya dalam toko itu tuh dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tuh salah gitu. Itulah. Oke Pak Puji, makasih. Terima kasih banyak Pak Puji informasinya. Sebenarnya AI ini bisa jadi ya apa ya, bisa membuat kita malas juga kalau memang kita tidak bisa menggunakan dengan baik, tapi lebih bermanfaat kalau kita menggunakannya dengan bijak gitu. Jadi asisten. Bisa Pak. Sangat bisa pakai jadi asisten. Itu saja sih kalau dari saya Bu Devi. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih juga Pak Puji. Pak Puji, ini masih ada Pak Tatang yang mau bertanya. Oh, boleh tuh. Silakan Pak Tatang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puji sebagai narasumber, saya mau nanya sedikit. Materi-materi awal ya, bukan berkaitan dengan masalah penulisan karya ilmiah menggunakan AI dan sebagainya, tentang plagiarisme dan seterusnya. Dari paparan Bapak di webinar ini, saya akhirnya menyadari bahwa ternyata mungkin masih banyaklah kita sebagai guru yang belum menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita seyogianya kan dalam forum-forum formal, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik yang benar. Terlebih lagi kalau misalnya guru bahasa tidak menggunakan bahasa yang baik dan formal, itu kurang menjadi contoh lagi gitu kan. Karena pernah ada pengalaman beberapa tahun yang lampau ketika saya ngobrol dengan guru bahasa Indonesia, ternyata pertama logat kedaerahannya masih nampak ketika dia dalam forum formal. Seyogianya kan tidak seperti itu ya. Kalau bisa orang bisa dikelabui lah dengan tampilan kita, dengan bahasa kita ini orang mana, suku apa, mereka tidak tahu karena menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ada juga mungkin pengaruh kebiasaan atau gimana ya, membaca abjad atau huruf itu kadang mengikuti kebiasaan orang atau keumuman orang. Misalnya ketika mengeja A, B, C, D kan harusnya, tapi kadang ada orang yang mengucapkannya A, B, C, D, C-nya dibaca C gitu kan. Termasuk juga Q, ada yang dibaca Q. Nah, yang tadi saya dengar, karena saya mencoba untuk menggunakan 4 kemampuan bahasa, diantaranya menyimak apa yang disampaikan Pak Puji tadi. Menurut saya juga, mohon maaf nih Pak Puji, agak keliru. Dalam alfabet tidak ada huruf V, yang ada V. V, oh iya V, iya. Dan tidak ada VWX kan? V. Termasuk juga TVRI kan, bukan TV. Betul. TV. Makanya tadi ketika mencontohkan kalimat aktivitas provinsi, provinsi banyak salah, harusnya pakai V, padahal V juga ada dalam bahasa Indonesia. Ya kalau V cabang mungkin lah untuk membedakan dengan V biasa. Termasuk juga aktivitas ya, aktivitas pakai V bukan pakai V, apalagi pakai F salah. Iya. Itu aja Pak Puji. Terima kasih atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tatang masukannya. Sama-sama. Terima kasih Pak Tatang. Bisa Ibu. Silakan Ibu. Ya. Saya tertarik sekali dengan tadi yang Pak Tatang kemukakan. Memang
Saya setuju bahwa guru bahasa Indonesia itu memang harus mewakili juga kebangsaannya, tidak membawa daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apabila siswa itu melafalkan abjad ya, A, B, C, kan gitu, D, E atau E. Nah, kalau saya dulu kan biasanya A, B, C, D, E, tapi sampai di sini tuh A, B, C, D, E. Karena saya belajar kimia juga, makanya terkadang siswa mengatakan besi itu Fe, bukan Fe, kayak gitu. Nah, mungkin dari guru bahasa Indonesia sendiri bisa memberikan pencerahan ini sebenarnya bagaimana ya? Apakah memang boleh mau E atau E? Karena kan di bahasa Sunda ada juga yang etaling, epopot ya. Nah, itu kan termasuk nih pengaruh bahasa daerahnya. Mungkin kalau bahasa Batak juga beda lagi kan ininya. Nah, kira-kira penempatan yang pasnya, yang baik dan benarnya bagaimana? Terima kasih. Baik Bu, untuk abjad tadi seperti yang disampaikan, selama saya ini mungkin sependek pengetahuan saya nih Bu, sependek pengetahuan saya terkait dengan pengucapan abjad tadi itu A, B, C, D, E atau E. Nah itu waktu kami kuliah pernah diperdebatkan. Nah waktu itu dikatakan bahwa pengucapan atau pelafalan yang benar itu adalah E, A, B, C, D, E. Jadi bukan pakai E, A, B, C, D, E. Nah itulah kenapa kadang saya juga kadang di ini kok jadi kode Pak, bukan kode, nah gitu. Kok jadi kode Pak? Iya karena A, B, C, D, E saya bilang. Nah cuman permasalahannya memang ada konteks tertentu itu larinya di fonem. Nanti ada pengucapan E dan E-nya. Tapi saya tidak bisa tunjukkan model penulisannya itu. Ada di pembelajarannya Bu. Kalau untuk yang biasa seperti yang kita ketahui untuk E biasa itu memang adalah E. Ada ilmunya fonem namanya. Mungkin Bu Lisa dan Pak Jiman tahu tuh pengucapan itu. E, kemudian ya berarti artinya anak-anak tuh kalau misalnya mengucapkan lambang besi itu FE bukan FE, ya kan? Nah, ada beda penulisan Bu. Pengucapannya juga berarti istilahnya, makanya saya tanyakan pada saat A B C D E, A B C D E, nah gitu. Bahkan untuk yang glotal saja tuh itu beda. Glotal tuh kayak kalau di kita tuh double gitu. Apa contohnya ya? Misal kayak gelap, kedengarannya kan kayaknya L-nya 2 gitu. Nah itu ada tanda sendiri. Di linguistik tuh ada tanda sendiri dia. Tapi tidak bisa ditunjukkan. Di sini ada sebenarnya. Mungkin Pak Jiman bisa namakan Pak. Baik Bu Neneng, Pak Puji dan teman-teman semua. Saya masih ingat betul ketika masih SD ya, sekolah dasar. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia itu mengenalkan tentang abjad. Apakah itu vokal, diptong, konsonan ya. Dan sampai sekarang belum ada perubahan. Tentang E dan E, dua-duanya itu ada dalam bahasa Indonesia. Kalau tadi Bu Neneng menyampaikan ada namanya E pepet dan E taling. Ya, jadi itu masih sampai sekarang. Acuannya apa? Kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Tidak bisa semuanya mau kita ganti dengan ucapan E atau ejaan E. Misalnya evaluasi kalau kita ganti dengan evaluasi dan bunyinya itu tidak familiar. Dan sampai sekarang kata-kata seperti itu tetap pengucapannya evaluasi, ejaan, ya. Jadi dalam hal ini ada kata-kata yang memang menggunakan ejaan ada yang Untuk konsep dasarnya sendiri saya belum mendapatkan ya. Acuannya adalah contoh-contoh kata saja. Ini berdengung sekali nih, banyak yang aktif
soundnya ini. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih Pak Hajiman atas tambahannya. Sama-sama Ibu Lisa. Mungkin karena durasi kita juga sudah habis ya. Saya selaku moderator mewakili dari Kompel Bahasa Indonesia, mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu ya, jangan lupa. Ayo kita foto bersama.